Oke. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah masuk pada bulan ketiga di tahun ini. Kita juga udah melewati gelombang-gelombang lonjakan COVID, suka duka, dan tantangan, serta pergumulan dalam hidup ini. Kondisi kita bisa berubah, musim bisa berubah, tetapi satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan kita tidak akan berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka itu, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih bersukacita lagi. Kita angkat pujian bersuka di dalam Tuhan. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Yusak.
sebelum memasuki firman Tuhan, nanti setelah firman Tuhan kita ada sesi tanya jawab. Teman-teman yang ada pertanyaan bisa chat di kolom chat atau chat pribadi ke aku, atau bisa bertanya secara langsung dengan nanti diklik raise hand-nya aja. Nanti ketika aku tunjuk, teman-teman bisa dibuka lagi audionya, kemudian nanti kita bisa saling sapa di situ dan saling bertukar untuk pertanyaannya. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita lebih lagi menyiapkan hati kita mau angkat pujian as we gather.
Sekarang saya bicara ya, doa ya. Iya, Dok. Oke, saya share dulu coba ya. Oke, sebentar ya. Oke, mari kita berdoa. Sebentar, ini ada masalah. Sebentar. Sebentar ya. Sini. Share screen. Ini saya nggak tahu kenapa kok lagunya nyala ya. Tuh, kenapa lagunya nyala? Ini kenapa lagunya nyala ya? Kedengeran nggak lagunya? Kedengeran, Dok. Iya, kok saya juga bingung kenapa lagunya nyala ini. Tunggu berhenti sebentar lagunya ya kalau gitu ya. Kita dengar lagu ini sebentar deh. Saya juga bingung kenapa matikan ini. Dokter Yusak. Ya. Punten itu di sebelah tanda panah itu kan ada tanda speaker, bisa diklik. Di sebelah mana? Di sebelah pojok kiri bawah. Itu di sebelah pojok kiri bawah itu tadi ada tanda speaker, dokter, itu bisa di-unmute. Bentar ya, ini juga suaranya keras banget juga dulu. Gimana? Ini. Atau bisa diturunin volumenya dari laptopnya, Dok. Disuruh minta tolong dokter close Canva-nya dulu aja. Wahyu bisa pandu dokter Yusak ya? Kalau di aku sih udah enggak. Halo? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Dok. Oke. Suara lagunya juga ada. Maaf karena ketidaktahuan, saya baru pertama kali pakai Canva. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini boleh memulai ibadah dan persekutuan, terutama di dalam membawakan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai setiap apa yang disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya buahkan supaya apa yang kami sampaikan boleh membuat kami semakin dewasa di dalam memahami pribadi kami masing-masing dan dalam melayani Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Engkau. Amin. Jadi hari ini saya diminta bicara tentang envy and insecurity. Cuman
saya melihat bahwa topik ini menjadi dua topik yang sebenarnya sangat bertolak belakang kalau kita bahas satu demi satu gitu. Sehingga akhirnya saya pikir lebih baik saya bicara akan fokus pada insecurity-nya gitu ya. Dan nanti dalam insecurity itu akan muncul nanti envy-nya gitu ya. Jadi saya akan lebih banyak bicara tentang itu. Teman-teman, saya akan memulai satu slide yang pertama itu tentang seorang yang melayani Tuhan. Dia membuat satu tulisan di Google gitu ya tentang pengalaman dia di dalam insecurity yang dia gitu. Dia mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu dia menemukan diri dia dalam situasi yang mengejutkan. Dia adalah seorang Kristen yang seumur hidup, ya. Dia adalah seorang Kristen yang seumur hidup bertumbuh dalam iman saya dan mengikuti panggilan Tuhan dalam pelayanan. Jadi dia menulis dan berbicara dan mengajar wanita tentang Alkitab dan semuanya nampaknya mudah dan bagus gitu ya. Jadi dia menyatakan awalnya bahwa dia adalah seorang Kristen yang memang bertumbuh dalam iman gitu dan mengikuti panggilan. Dia bahkan menulis banyak bicara tentang wanita dengan Alkitab. Ya kan? Tetapi yang terjadi adalah kemudian suatu saat dia merasa bahwa dirinya tuh rapuh dan tidak aman. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia banyak membuang energi mental untuk membandingkan, berjuang dan berteriak untuk menegaskan siapa diri dia gitu. Jadi rupanya orang-orang pelayanan juga mengalami hal seperti ini gitu ya. Dia berjuang, berteriak-teriak untuk mendapatkan penegasan dirinya siapa dia gitu. Dan ini membuat kemudian dia merasa mencoba untuk menjadi orang yang perlu berhasil dan perlu menjadi orang yang terbaik gitu ya, supaya dia bisa memuaskan dirinya dan menyatakan siapa saya gitu. Dan hasilnya dia dibilang itu menyedot sukacita hidup saya, bahkan sukacita dari panggilan saya. Jadi sekali lagi bahwa ini orang adalah orang yang, ini kisah nyata, orang yang melayani, orang yang membuat tulisan gitu, dan suatu saat dia menyadari bahwa ternyata apa yang semua dilakukan itu, dia ternyata seolah-olah untuk membuat suatu penegasan tentang dirinya siapa. Dan supaya orang melihat dia perlu berhasil, dan supaya diterima gitu. Dan dia baru menyadari bahwa ternyata itu menyedot sukacita hidup dia gitu ya. Kemudian dia mencoba mendiagnosis hidupnya, ya kan? Dia mulai memperbaiki kekurangan-kekurangan dia, dan seperti banyak wanita Kristen, dia melalap buku-buku tentang ketidaknyamanan atau insecurity. Dia membuka vlog, dia buka artikel, dia mendengar khotbah, dia dengar podcast ya, dan dia kemudian merenungkan identitas dia dalam Kristus. Dia katakan, saya melakukan semua hal-hal Kristen yang benar. Ya kan? Tetapi pada akhirnya saya menyadari sesuatu gitu. Apa yang dia sadari bahwa semua itu tidak menolong. Ya, dia baca buku, ya, dia baca postingan blog, dia dengar khotbah dan semua, dan ternyata ujungnya bahwa itu tidak menolong dia gitu. Insecurity yang dia alami gitu, yang dia lakukan selama ini supaya dia merasa dirinya diterima dan sebagainya, ternyata tidak menolong dia gitu. Teman-teman, ini adalah salah satu podcast ya, dengarkan sebentar, yang dilakukan oleh Nasar Sali tentang insecure. Cemas, tidak mampu, kurang percaya diri, merasa tidak sesuai dengan harapan orang-orang di sekitarnya. Bagian setiap orang ini penuh dengan harapannya tidak pasti. Setiap orang selalu mempunyai kekurangan, hambatan, tantangan yang tidak sama. Penyebabnya menimbulkan rasa insecure itu tidak lain adalah karena kita masing-masing mampu. Dan kita menyaksikan ada anak muda yang ketika mendengar kawan yang mengatakan dia insecure, dia biasa-biasa saja karena dia dilahirkan, dibesarkan dari keluarga yang memang bentuk dengan rasa. Tetapi kita tidak bisa menutup keadaan bahwa ada orang yang dibesarkan dengan pengalaman buruk di masa lalu. Pengalaman buruk ini tentu saja harus kita bersihkan, harus mengalami yang disebut sebagai self-healing, pemulihan diri. Ciri-cirinya cukup banyak kita temui dalam masyarakat, rendah diri, dan ada kalanya jadi suka pamer. Dan pamer-pamer itu mereka merasa ada diri masing-masing dapat terkait dengan hal-hal apa yang
Fatko, bintang Hollywood, pernah mengatakan, insecurity kills all that is beautiful. Insecurity lah yang telah memisahkan kita. Jadi Rena Kasali ini membuat suatu video tentang hal-hal toksik yang sering dibicarakan oleh remaja saat ini gitu, atau orang-orang saat ini. Dan yang nomor 3 itu adalah tentang insecure, ya kan? Jadi dia menemukan fakta bahwa memang, dan ini fakta bahwa memang dari 10 hal yang sering diungkapkan oleh orang-orang saat ini, terutama anak muda gitu ya, orang-orang remaja atau dewasa muda, bahwa kata insecure atau kondisi insecure itu adalah salah satu yang paling sering disebut atau paling sering dibicarakan gitu. Dan katanya bahwa ini menjadi salah satu yang penting dibahas karena itu dianggap sebagai suatu kata-kata yang toksik gitu ya, kata-kata yang toksik. Oke, jadi apa sih insecure itu gitu ya? Atau menyebutnya dengan rasa yang tidak aman, rasa tidak aman, insecurity, secure dari kata-kata keamanan gitu ya, dia tidak merasa aman. Ada kurangnya kepercayaan diri. Jadi sebenarnya definisi insecure itu sebenarnya lebih kepada kurangnya kepercayaan diri. Ya, dia merasa tidak adanya kepastian dan keraguan diri. Namun kerusakan yang paling mendasar tadi yang dibilang di dalam insecurity adalah tidak ada rasa aman. Jadi bukan rasa tidak aman, tapi lack of security. Lack itu kosong ya, nggak ada rasa. Jadi bukan sedikit, tetapi memang lack. Jadi berhenti seperti itu ya. Nah, lack of security ini itu bisa dalam relasi sesama ya, atau dalam pekerjaan atau tentang tubuh kita sendiri gitu. Jadi dia tidak merasa nyaman terhadap relasi dengan orang lain, dalam pekerjaannya, dalam keluarga mungkin ya, atau dengan tubuh kita sendiri, bahwa dia tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Dan tanpa disadari rasa tidak aman itu memainkan peran yang kuat dalam tindakan dan hubungan kita dengan orang lain. Jadi insecure itu yang tadi disebutkan oleh sebagai bagian yang toksik oleh Rena Kasali itu ternyata mempunyai peran yang penting sekali di dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, salah satunya nanti yang terkait dengan tadi rasa cemburu atau iri gitu ya. Jadi iri dan cemburu itu sebagai bagian yang keluar dari adanya rasa tidak aman pada diri kita gitu. Bahwa kita merasa relasinya tidak jalan ya, baik dengan diri sendiri maupun pekerjaan. Nah, sebagian definisi tadi ya, rasa tidak percaya tadi sudah disebutkan tadi, itu ada penyebabnya. Penyebab ketidakamanan tadi ya. Tetapi yang utama di antara mereka adalah kegagalan kita untuk sepenuhnya mempercayai Tuhan. Jadi sebenarnya yang paling mendasar dari problem insecure itu adalah kegagalan kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ya kan? Dan penyebab lain dari perasaan tidak aman adalah ketergantungan pada dunia. Harta benda, institusi, relasi, identitas diri gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa banyak orang yang mengalami insecure gitu. Barusan saya itu berbicara dengan mahasiswa koas saya gitu ya. Diskusi ngobrol-ngobrol tentang bagaimana koas mereka, dan yang paling penting yang mereka sebut ini, jangan sampai saya nggak lulus dok. Jadi ketidaklulusan itu adalah bagian ketidaksekuran yang paling mendasar dari mereka. Yang paling tidak nyaman dari mereka itulah dianggap tidak lulus. Waktu saya tanya, kenapa kamu merasa tidak nyaman kalau tidak lulus? Nah, begitu. Toh kamu tidak lulus tidak mempengaruhi hidup kamu. Kamu paling cuma tertunda dokter atau tertunda koas 2 minggu gitu. Ternyata setelah diskusi, yang paling utama mereka tidak nyaman bahwa mereka dianggap tidak lulus. Jadi kalau teman-teman tanya gitu ya, kalau kita misalnya kita tidak lulus PPDS gitu ya, atau tidak lulus misalnya dalam satu koas, sebenarnya persoalannya bukan karena kita cuma mundur 6 bulan, persoalannya bukan cuma karena kita mundur 2 bulan dari koas kita gitu, atau kalau kita ujian PPDS tidak diterima kita mundur 6 bulan. Ternyata persoalannya adalah karena dia tidak nyaman untuk dibilang bodoh atau merasa dibilang tidak pintar oleh orang lain. Jadi teman-teman dari diskusi itu menarik bahwa ternyata insecure atau rasa tidak nyaman itu membuat dia tidak nyaman dibilang tidak pintar. Sehingga akhirnya untuk bisa menyatakan bahwa dirinya adalah pintar, itu untuk menutupi rasa tidak nyaman itu. Bahwa dia kalau bisa disebut lulus, ya tidak perlu di A atau B, yang penting lulus gitu. Dan itu menandakan bahwa bagi mereka itu ketidaklulusan itu adalah perasaan insecure yang sudah muncul dari awal.
Teman-teman, itu yang terjadi pada mahasiswa juga gitu ya. Kalau mereka itu tidak lulus, itu insecure-nya itu bukan hanya karena tidak dianggap pintar oleh teman atau dianggap tidak selevel, tapi juga oleh orang tua. Saya memegang tanggung jawab sebagai dokter yang bertanggung jawab terhadap bila mahasiswa-mahasiswa saya itu mahasiswa-mahasiswa koas ataupun esket yang mengalami problem gitu. Dan dari 2 tahun saya menjalani itu, dari 8 orang yang sudah bertemu dengan saya gitu. Dan dari 8 orang itu, 6 orang itu sudah ada tentamen suicide. Mengherankan sekali gitu. Kenapa sampai tentamen? Dia merasa bahwa dia, waktu saya ketemu dia, saya ngobrol, dia tidak nyaman gitu. Dia bahwa tidak secure, bahwa dia dipandang oleh orang, dilihat orang, bahwa dia tidak bisa mengerjakan, tidak lulus ujian anatomi, tidak lulus ujian ini. Itu membuat dia down. Dia membuat akhirnya dia merasa bahwa dirinya tuh bukan orang yang pintar, bukan orang yang berarti gitu ya. Dia tidak lulus dan dia dipandang orang jadi orang number 2, number 3 gitu ya. Akhirnya dia membuat apa, dia sampai melakukan tentamen suicide. Bayangkan 6 dari 8 orang yang mengundurkan diri dari koas itu, 6 itu mengatakan mau tentamen suicide, dan itu semua dimulai rasa tidak nyamannya karena dianggap level bawah oleh teman-temannya. Teman-teman, juga kondisi insecure juga terjadi pada orang dokter-dokter umum gitu. Ya kalau saya bertemu dengan beberapa teman gitu ya, kalau bagi mereka itu kalau namanya bekerja gitu, goalnya itu adalah bekerja di seperti gambaran seperti ini. Kita lihat ada 2 ya. Ini gambaran di sebelah kiri itu adalah praktek dokter di puskesmas, dan ini satunya praktek dokter di rumah sakit swasta besar gitu, yang modern gitu. Kalau ditanya mana yang menjadi apa namanya pilihan gitu, maka mereka orientasinya akan kepada rumah sakit yang lebih besar, 80%, 90% gitu. Kenapa? Karena itu akan membentuk kepercayaan dirinya bahwa bekerja di rumah sakit yang dengan modern seperti ini, itu akan membentuk apa namanya karakter dirinya yang lebih apa namanya lebih dimandang orang gitu ya. Nah, ini yang membuat orang akhirnya berpikir bahwa keinsecuritan ini membuat bahwa dengan bekerja di rumah sakit yang besar, yang swasta, itu akan membuat dia akan diterima oleh orang gitu. Nah, itulah kemudian kenapa dokter-dokter umum kemudian tidak mengambil pilihan untuk menjadi dosennya dosen parasitologi, atau tidak mengambil pilihan kemudian sebagai pegawai negeri sipil, banyaknya untuk kemudian mengambil spesialis, dan spesialisnya juga kemudian mengambil spesialis yang menghasilkan uang, itu karena mostly kebanyakan itu berpikir bahwa dengan cara seperti itu dia akan membuat identitas dirinya menjadi kristal dan menjadi lebih bermakna daripada orang lain. Teman, ini fakta yang tidak bisa dibantah gitu ya. Kalau saya bertanya kepada mahasiswa saya gitu, dari 10 orang yang saya tanya, itu 8 orang itu akan mengambil spesialis gitu ya. 1 akan mengambil manajemen, dan 1 itu akan kemudian menjadi guru, dosen. Dari 8 yang mengambil spesialis itu, 6 diambilnya itu akan mengambil major, termasuk di dalamnya jantung atau jantung dan bedah dan sebagainya. Kenapa? Karena itu yang saya tanya, kenapa kamu milih itu? Karena kemudian dibilang itu yang akan menghasilkan dan akan membuat dirinya nyaman gitu. Teman-teman, jadi sebenarnya insecurity itu sudah dimulai dari waktu kita mahasiswa kedokteran, terbentuk gitu ya, sehingga akhirnya membuat ide bahwa kalau saya tidak mengambil spesialis, maka saya tidak merasa bagian daripada orang-orang yang dihargai. Karena masyarakat sekarang itu lebih menghargai orang-orang yang spesialis, lalu spesialisnya major gitu ya, untuk kemudian bisa dianggap bagian daripada orang-orang yang berhasil. Bukan berarti bahwa hampir semua begitu, tidak. Ya, saya mengatakan bahwa tidak semua seperti itu, tapi fakta mengatakan bahwa banyak orang yang kemudian mengambil pilihan itu dikarenakan insecurity-nya dia gitu, ketidaknyamanannya dia, untuk mengatakan bahwa aku sangat beruntung bahwa aku bisa melayani di puskesmas gitu. Waktu saya tanya juga ke beberapa mahasiswa atau beberapa teman-teman saya yang sudah spesialis, saya tanya kenapa kamu tidak pernah PTT ke pedalaman atau tidak pernah di puskesmas, begitu langsung sekolah spesialis. Mereka bilang mau cepet-cepet gitu. Nah, kenapa mau cepet-cepet? Karena yang mau cepet-cepet ini karena tadi saya bilang insecurity, bahwa dia akan merasa dirinya nyaman kalau cepat saya spesialis, cepat saya punya uang, cepat saya mandiri. Jangan salah gitu ya, ada orang-orang yang tidak mendapatkan itu, kemudian timbullah rasa iri, rasa kecemburu gitu karena dia tidak mendapatkan seperti itu. Teman-teman, ini dimulai dari waktu kita mahasiswa, waktu kita dokter umum, subspesialistik.
Rumah sakit swasta atau rumah sakit misi? Saya jujur aja mengatakan, sharing aja gitu, dulu di rumah sakit Serukam itu untuk menjadi seorang dokter umum dia harus 2 tahun gitu tanda tangan gitu ya. Sekarang untuk mencari orang yang mau stay 2 tahun di situ sangat sulit. Kenapa? Mereka maunya 1 tahun, dan setelah tahun pergi. Kenapa? Karena mereka mau cepat-cepat sekolah gitu. Jadi security-nya itu, bahwa nyamannya itu adalah kalau kita cepat ngambil spesialis lalu sekolah gitu. Ini saya tidak bilang semua orang begitu gitu ya. Tetapi bahwa kecenderungan itu ada karena saya berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang. Teruskan ya. Teman-teman, rasa ketidakaman tadi gitu, atau yang tadi disebut dengan insecurity tadi, adalah salah satu awal dari kecemburuan dan iri hati. Waktu dia tidak mendapatkan dirinya mendapatkan itu semua, kemudian ada orang lain yang sudah mendapatkan identitas itu, dia mulai marah gitu. Sehingga akar penyebab kecemburuan itu sebenarnya adalah ketidakmampuan seseorang untuk melihat apa yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Jadi waktu dia melihat bahwa identitasnya tidak terpenuhi, ya, dengan dia kemudian mau sekolah atau lain sebagainya, kemudian ada orang lain melihat itu kemudian sekolah, maka langsung dia kemudian merasa tidak suka gitu. Karena apa? Karena dia tidak melihat dirinya. Seperti tadi saya bilang di bagian pertama bahwa sebenarnya insecurity itu berhubungan dengan ketidakpercayaan penuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, bahwa Tuhan akan menjaga hidup kita, bahwa Tuhan akan mengatur hidup kita. Bahwa wherever you are, kamu mau jadi dokter di puskesmas, mau dokter umum, mau dokter di rumah, mau dokter spesialis, spesialistik, atau apapun itu, dia tidak percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pada hidupnya itu cukup untuk membuat hidupnya itu bermakna di depan Tuhan. Karena Tuhan mau sebenarnya bahwa di dalam dirimu, kamu yang penting adalah bermakna bagi Tuhan, bukan bermakna pada dirimu. Sehingga ketidakamanan adalah tidak menyadari apa yang Tuhan berikan pada hidupnya, dan supaya kita mengkristalkan yang apa yang dalam diri kita itu, lalu kemudian kita berikan kepada Tuhan. Nah, saat merasa kurang percaya diri pada diri sendiri dan kemampuan, lalu tergoda untuk mencari kepastian melalui perbandingan dengan orang lain. Ya, karena tadi bilang insecure ya, dan pada kemuannya lalu kemudian tergoda mencari kepastian lalu membandingkan dengan orang lain. Orang lainnya bisa, ya kan, kita tidak bisa, lalu kemudian dia merasa iri dan cemburu. Teman-teman, itu yang bisa saya kaitkan hari ini antara kecemburuan atau iri tadi dengan insecure. Menurut saya bahwa hal itu terjadi, IB itu adalah kepada ketidakpercayaan dirian, ketidaknyamanan terhadap diri kita gitu. Dan ketidaknyamanan diri kita itu terjadi karena kita tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan gitu. Ya, dunia mendorong kita untuk berusaha menjadi nomor 1 dan mempromosikan pepatah dia dengan mainan terbanyak itu yang menang. Jika kami tidak memiliki iPhone terbaru, mobil tercepat, rumah terbesar, dan gaji terbesar, kami gagal. Teman-teman, itu adalah dampak daripada insecurity. Ya, terus berusaha mendorong ya dirinya untuk menjadi orang yang secure dengan mendapatkan semua itu. Ya, teman-teman, jadi ini hal penting yang saya perlu bagikan pada teman-teman semua di sini, entah itu ada yang dokter umum, mau jadi dokter atau dokter spesialis, bahwa be careful. Hati-hati dengan motivasi kita waktu kita mau ngambil spesialis, atau kita mau ngambil nanti sebagai dosen, atau nanti kita mau ngambil di puskesmas. Hati-hati dengan tujuan kita mengambil itu semua. Apakah itu semua itu sebenarnya bagian supaya kita merasa nyaman dan identitas kita kemudian diterima oleh orang lain karena siapa diri saya dan identitas diri saya gitu. Ya, fenomena yang terjadi gitu bahwa Indra dan Doni itu ya kemudian menjadi kaya itu karena apa yang dia tampilkan itu adalah berdasarkan penelitian dia. Teman-teman tahu nggak? Jadi si Indra itu kenapa dia menampilkan kekayaan dan gaya murah banget dan sebagainya itu kenapa teman-teman? Tahu nggak? Itu karena berdasarkan penelitian supaya orang bisa masuk ke dalam YouTube-nya itu 2 cara. Kalau perempuan, maaf ya, kalau perempuan dia harus menjual fisik, ya kan, keseksiannya, kegayaan dan sebagainya. Sedangkan ke laki-laki itu harus menunjukkan apa yang dia punya. Itu kesimpulan dari Indra. Lalu kemudian dia membuat YouTube-nya dengan cara seperti itu. Dan teman-teman, kalau dia kaya dan berhasil, itu artinya banyak orang terjebak mengikuti cara Indra.
Karena Indra tidak mungkin kaya kalau tidak ada orang yang ikut kepada binera yang dilakukan gitu. Dia mendapatkan 70% dari judi yang dia dapat, 70%. Artinya kalau dia makin kaya, Doni makin kaya, berarti banyak orang yang mengikuti cara dia gitu untuk menjadikan bawa iPhone terbaru, mobil yang tercepat, rumah yang besar, uang yang banyak gitu. Dan ini fakta bahwa apa yang dilakukan Indra itu menunjukkan bahwa fenomena orang-orang mencari itu gitu. Bahwa tampilan yang diberikan oleh Indra dan Doni itu menunjukkan bahwa orang-orang memang lebih suka tampilan seperti itu, sehingga orang akan mau mengikuti seperti Indra dan kemudian dia mengikuti trading yang sebenarnya ada judi gitu. Yang bukti bahwa Indra itu kaya, Doni itu kaya, berarti orangnya banyak yang ikut dan orang banyak yang tergiur dengan tampilan seperti itu. Teman-teman, saya gambar di sini, itulah gambar yang kalau teman-teman lihat tampilan seorang dokter gitu yang menjadi figur yang diinginkan banyak orang. Ya kan? Dasi, jas, stetoskopnya tergantung, kemudian HP-nya dipegang gitu dan sebagainya. Ini adalah style yang I don't know, maybe dream banyak orang gitu, tapi itulah yang menjadi idol dari banyak dokter-dokter sekarang, dokter-dokter muda, mahasiswa gitu. Karena mungkin dengan cara seperti itulah ke-insecurity-nya dia itu bisa terpenuhi dan kemudian dia merasa lebih nyaman dan orang banyak menerima dia gitu. Teman-teman, seperti tadi bilang cemburu, ya, iri, gitu, karena melihat orang kemudian berhasil dan merasa tidak secure, itu bisa terjadi pada banyak orang gitu. Saudara Yusuf juga sama, dia cemburu karena dia tidak secure terhadap kondisi yang terjadi pada dirinya. Gereja Korintus itu memiliki insecurity sehingga akhirnya mengalami masalah kecemburuan, itu karena bicara masalah karunia rohani gitu. Orang lain punya karunia rohani seperti ini, sementara dia tidak punya, dia insecure. Dan kemudian terjadilah akhirnya kecemburuan, karena dia tidak merasa saya tidak punya karunia rohani seperti dia. Kita baca juga Rahel juga demikian, dan terakhir adalah Raja Saul, dia memiliki kecemburuan terhadap Daud, karena dia tidak insecure dengan kondisinya gitu. Dia melihat bahwa dirinya tidak begitu nyaman, lalu tidak suka terhadap Daud. Itu sebenarnya cemburu terjadi akibat insecure itu. John Blom, dia menulis begini. Ketika seorang merasa tidak aman, mereka dapat mengungkapnya dengan cara yang sangat berbeda, tergantung pada temperamen, nilai, dan kebiasaan. Jadi orang yang insecure itu bisa dalam tampilan kelembutan. Dia patuh dan selalu menyalahkan. Jadi jangan salah. Tapi pada tampilan lain, dia bisa menjadi seorang yang tiba-tiba berani, membangkang, dan tidak pernah mengakui kesalahan. Jadi John Bloom bilang bahwa orang yang insecure bisa di dalam bentuk yang berbeda. Dia bisa jadi seorang yang baik banget ya, tapi juga bisa jadi orang yang tampil berbeda gitu. Ya, dalam satu orang rasa tidak aman tadi menggerakkan mereka untuk menghindari perhatian, jadi seperti bersembunyi gitu ya, insecurity jadi seperti tersembunyi, tetapi bisa juga dia akan menggerakkan ya untuk menuntut perhatian sebanyak mungkin. Jadi ciri-ciri daripada orang insecure. Jadi saya tadi udah jelaskan kenapa terjadi insecure dan apa dampaknya dan tampilannya bisa seperti ini gitu teman-teman. Nah, kita saling mengevaluasi diri gitu ya, apa yang terjadi dengan diri kita gitu. Jadi teman-teman, waktu saya dulu juga saya seperti itu ya. Saya waktu lagi SMA itu saya tidak merasa secure dengan diri saya bahwa saya mengambil kedokteran. Gitu. Ya, saya sembunyi, tidak pernah bilang kepada orang lain saya mengambil fakultas kedokteran karena kalau saya ngomong saya malu gitu kan. Udah nilai sebegitu aja mau masuk kedokteran gitu. Jadi saya tidak mau terlihat dengan orang lain bahwa saya tidak nyaman gitu. Dan saya tidak aman karena saya sebenarnya mau masuk fakultas kedokteran, tapi karena saya malu diberi orang lain tahu gitu ya bahwa saya tidak pintar dan sebagainya, membuat saya akhirnya bersembunyi gitu dan menghindari perhatian orang. Tapi di tempat lain justru ada juga orang-orang berusaha supaya dia mau supaya orang menuntut perhatian. Dia menuntut perhatian supaya orang melihat dia, gitu, supaya diterima. Jadi itu kondisi yang bisa terjadi. Teman-teman, jadi menurut saya bahwa yang terjadi pada insecure itu terjadi karena kita tidak menyadari diri kita siapa. Efesus 1 ayat 3-8 itu menjelaskan kepada kita beberapa hal penting terhadap diri kita. Jadi yang paling penting yang boleh kita pahami waktu kita menyadari diri kita adalah insecure, teman-teman. Adalah bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Hanya itulah cara yang bisa membuat kita keluar daripada insecure.
kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kepada diri kita, bahwa keinsecurean kita itu hanya bisa ditolong oleh satu hal, yaitu kita menyadari dengan penuh siapa diri kita di hadapan Tuhan. Efesus 1 ayat 3-8 menyebutkan beberapa poin penting yang bisa membawa diri kita untuk meyakini siapa kita di hadapan Tuhan. Poin pertama yang harus kita yakini pertama adalah bahwa kita itu sudah dikaruniai oleh Tuhan, ya Yesus Kristus dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sudah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Teman-teman, waktu kita merasa bahwa kita insecure atau tidak nyaman dan kita berusaha mencapai itu semua, ingat bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam sorga. Bahwa mungkin kita tidak memilikinya saat ini, tetapi sebenarnya berkat rohani sudah kita miliki di dalam sorga. Itu adalah satu harta terbesar yang tidak mungkin dimiliki orang lain yang tidak memiliki Kristus. Poin yang kedua adalah bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan Allah kita sebelum dunia dijadikan. Jadi betapa spesialisnya kita, betapa bermaknanya kita, gitu ya. Begitu waktu kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak perlu atau tidak mungkin harusnya merasa insecure. Kenapa? Karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang pertama, kita punya berkat rohani dalam surga, dan kita juga kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Lalu yang ketiga, ya kan, bahwa kita sudah dipilih, kita juga menjadi anaknya. Kita memiliki privilege, ya, bahwa kita adalah anak-anaknya. Saya ingat sekali waktu Yesus memulai pelayanan gitu ya, memulai pelayanan di dunia ini. Lalu itu saya ingat Bang Ruli Simanjuntak pernah men-sharingkan tentang waktu Yesus dibaptis, kemudian turunlah 3 kalimat yang paling penting gitu yang keluar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. 3 privilege yang sudah diberikan Tuhan kepada Yesus. Inilah anak. Bahwa Yesus sudah dianggap anak. Diakui oleh anak, oleh Allah Tuhan. Bahwa Yesus adalah anak. Yang kedua, yang kukasihi. Bahwa Yesus sudah memiliki privilege, yaitu dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dia itu memiliki privilege, kepadanya aku berkenan. Bahwa diberkenan oleh Tuhan. Sebelum Yesus melayani, dia mendapatkan identitas yang jelas bahwa dia adalah anak, bahwa dia adalah dikasihi, dan dia berkenan. Dan itu memulai pelayanan dia, sehingga waktu Yesus memulai pelayanannya ke dunia ini, tidak ada yang bisa menggantikan identitasnya, karena identitasnya sudah clear. Teman-teman, waktu kita ada sekarang, waktu terima Kristus Yesus sebagai Tuhan Yesus satu-satunya, maka fakta bahwa kita diberi berkat rohani, bahwa kita sudah dipilih dan kita dijadikan anak oleh Dia, harusnya membuat kita tidak memiliki satu pun rasa tidak nyaman. Karena apa? Karena semua privilege terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh seorang manusia sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi pilihan kita waktu menjadi dokter sebenarnya adalah pilihan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga tidak mungkin kita khawatir dengan masa depan kita. Sehingga akhirnya kita harus memenuhi segala kenyamanan kita dengan memilih lanjut kuliah kita dengan hal-hal yang membuat kita nyaman. Seharusnya kita memilih sesuatu dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita sudah menjadi anaknya gitu. Teman, itu poin yang teman-teman harus bisa sharingkan kepada teman-teman yang lain atau pada diri kita gitu. Bahwa waktu kita menjadi seorang dokter dan pilihan kita nanti mau ngambil lanjut sekolah untuk ke depan, maka ingatlah bahwa janganlah pilihan itu dilakukan karena saya terpuaskan hasrat diri saya. Terpuaskan hasrat ketidaknyamanan sehingga identitas saya bisa dipenuhi dengan saya mengambil itu. Apakah itu spesialis, apakah itu menjadi dosen, apakah itu direktur rumah sakit. Tetapi bahwa bertanya kepada Tuhan, apakah dengan pilihan itu Tuhan dimuliakan, Tuhan dinyatakan lewat apa yang kita pilih gitu.
Bukan kemudian dibalik, bahwa apa yang kita lakukan itu akan menyenangkan diri kita, memuaskan diri kita, tetapi apakah itu kemudian menyenangkan Tuhan kita? Dulu waktu saya mau ngambil spesialis neurologi itu, awalnya sebenarnya saya tidak berani ngambil neurologi. Karena apa? Karena saya merasa saya tidak pintar, saya nggak mungkin saya sekolah spesialis. Sehingga aku mau ngambil struktural saja. Gitu. Kalau struktural itu ya sekolah, kemudian nanti yang penting kerja sebaik-baiknya gitu ya. Tapi saya sadar bahwa Tuhan mau saya permuliakan dia dengan cara apa yang Tuhan berikan kepada saya. Gitu. Walaupun kemudian saya di dalam doa saya kemudian saya mendengar neurologi, orang bilang ngapain ngambil neurologi? Ilmunya cuma B1, B6, obatnya cuma B1, B6, B12 gitu. I don't care. Kalau Tuhan sudah mau saya melakukan itu, maka tidak ada pilihan lain, saya ambil itu gitu. Jadi apa yang saya lakukan bukan supaya saya terpuaskan, tapi supaya Tuhan dipuaskan oleh kita. Jadi ini yang harusnya membuat kita di dalam hidup kita selalu ingat, apakah yang kita lakukan itu untuk menyenangkan dan memuaskan hasrat kita sebagai bagian untuk menyelesaikan ketidaknyamanan kita, atau kita sedang memuliakan dan memuaskan Tuhan kita. Ada beberapa orang yang memiliki rasa ketidaknyamanan di dalam Alkitab. Pertama adalah para murid. Teman-teman tahu gitu, dia takut di dalam perahu di tengah badai. Dia merasa tidak nyaman gitu. Dia tidak percaya bahwa Yesus ada di situ. Yesus jelas-jelas Yesus ada di situ, tapi dia ketakutan. Marta disebut katanya mengkhawatirkan banyak hal. Yang menyatakan adalah Yesus sendiri, gitu. Dia sibuk gitu ya, waktu lagi mau melayani Tuhan, dia sibuk sana, dia mengkhawatirkan banyak hal gitu. Takutnya Yesus nggak puas, takutnya dia tidak benar. Tuhan tolong si Maria untuk membantu saya gitu kan. Tuhan bilang kamu mengkhawatirkan banyak hal. Thomas juga sama, tidak nyaman. Dia meragukan bahwa Yesus bangkit. Itu pun dia tidak nyaman gitu. Musa meragukan kemampuan membawa bangsa Israel. Tuhan udah bilang kamu harus bawa bangsa Israel. Tapi Musa meragukan, dia merasa tidak nyaman. Gideon juga sama. Dia meragukan penunjukan Tuhan untuk memimpin. Teman-teman, itu bisa jadi bahwa apa yang kita alami sekarang adalah bagian dari ketidaknyamanan. Sama seperti para murid yang ketakutan dalam perahu, Marta yang mengkhawatirkan banyak hal, Thomas yang meragukan bahwa Yesus bangkit, Musa meragukan kemampuan membawa Israel, Gideon meragukan penunjukan Tuhan. Itu bisa jadi bagian dari rasa ketidaknyamanan sebenarnya. Jangan-jangan itu ada pada diri kita juga gitu, teman-teman. Nah, mari kita belajar dari Musa. Musa adalah salah satu contoh dari ketidaknyamanan dalam Alkitab, insecurity. Musa adalah tokoh besar dalam Alkitab. Ketika Tuhan datang kepadanya di semak yang menyala-nyala untuk merekrutnya untuk membebaskan anak Israel dari Mesir, Musa merasa tidak nyaman. Mungkin dia sudah merasa bahwa dia sudah mencobanya. Ketika dia membunuh orang, ya, bertahun-tahun lalu dia merasa gagal. Ya kan? Kita tahu bahwa dia pernah mencoba untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah perwakilan dari bangsa Israel, tapi justru orang Israel nggak ada yang membela dia gitu. Dan kemudian dia bilang, aku sudah coba dan itu gagal Tuhan. Gitu ya. Atau juga kemudian setelah dia pergi, dia tinggal di tempat lain, dia hilang gitu, dan dia merasa nyaman bahwa hidupnya sudah cukup seperti itu. Waktu Tuhan minta go, dia bilang, enggak Tuhan, aku tidak merasa nyaman dengan itu semua. Jadi bisa saja seseorang sama seperti Musa gitu. Waktu Tuhan bilang, do something, pergi, lakukan, layani aku dengan cara seperti ini. Tidak nyaman itu bisa muncul karena bilang, aku sudah pernah coba Tuhan seperti itu. Aku dulu pernah pelayanan seperti ini Tuhan. Aku pernah menjadi seperti ini Tuhan. Tapi aku gagal. Atau aku merasa nyaman dengan kondisi yang saat ini, bahwa kondisi nyaman ini, aku praktek pagi, pulang sore, aku praktek kondisi seperti ini membuat saya nyaman gitu ya. Waktu Tuhan minta aku pergi, aku nggak mau ada perubahan Tuhan. Mungkin kondisi yang sama ya teman-teman ya, bahwa waktu kita diminta untuk melayani Tuhan, entah kita sebagai dokter di pedalaman, entah kita dokter sebagai di rumah sakit swasta, entah itu sebagai pelayanan di daerah, entah pelayanan di kota, entah di rumah sakit misi, rumah sakit swasta, Tuhan minta kita melakukan itu, kita menjawabnya seperti Musa. Aku nggak nyaman, Tuhan. Aku tidak merasa insecure, karena aku pernah coba itu.
atau aku sudah nyaman dengan kondisi sekarang. Apapun alasannya, inilah kelebihan Tuhan. Teman-teman, saya mau bicara bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang rahim. Rahim yang Tuhan menolong orang yang merasa tidak nyaman itu dengan cara Dia. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong Musa. Berikut percakapan yang diambil dari Musa, ya, dari Keluaran 3 dan 4. Tuhan bilang, aku benar-benar telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir. Saya telah mendengar dan mereka menangis karena mereka menjadi budak. Dan saya prihatin dengan penderitaan mereka. Jadi saya datang untuk menyelamatkan mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus kamu kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu apa jawab Musa? Siapakah aku sehingga aku harus pergi? Itu mulailah rasa ketidaknyamanan dirinya. Dia insecurity-nya bilang, siapakah aku Tuhan? Lalu Tuhan bilang, aku akan bersamamu, gitu maksudnya. Jadi nggak usah khawatir. Terus Musa jawab lagi, seandainya aku pergi menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya, siapa namanya? Aku bingung jawabnya apa, Tuhan? Aku merasa tidak insecure, tapi akan bertanya kepada saya. Tuhan aku jawab, aku adalah aku. Aku telah mengirimku kepadamu. Jadi Tuhan itu telah mengirim saya kepada engkau. Teman-teman, luar biasa ya. Bahwa lalu dia marah, kemudian Tuhan menurunkan petir gitu ya. Tuhan menolong orang-orang yang insecure ini dengan menjawab bahwa aku tuh bersama-sama dia gitu. Memang banyak cara Tuhan nanti menolong orang-orang gitu. Tapi pada Musa dia tidak marah gitu, tapi dia malah menyatakan aku bersamamu. Aku akan mengirim kamu, aku yang mengirim kamu gitu. Lalu Musa bilang lagi nih insecure yang ketiga, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan aku? Lalu barulah Tuhan memberikan Musa beberapa tanda untuk dilakukan, untuk meyakinkan mereka. Lalu kemudian rasa ketidaknyamanan Musa membawanya berbohong. Perhatikan ya. Teman-teman, bahwa sudah dia tidak nyaman, sudah dibantu oleh Tuhan, tidak nyaman lagi, berbohong, tidak nyaman lagi, Tuhan jawab lagi, lalu dia berbohong. Maafkan hambamu Tuhan. Saya tidak pernah fasih bicara, baik di masa lalu maupun sejak Tuhan berbicara, Anda bicara sama Anda. Saya lambat bicara dan lidah, katanya. Teman-teman ingat nanti Stefanus, itu ada dalam tulisannya di Perjanjian Baru menulis gini. Musa dididik dalam semua kebijakan orang Mesir dan kuat dalam berbicara dan bertindak. Bayangkan, ketidaknyamanan itu, ketidak-insecurity-nya itu membuat Musa yang sudah berkali-kali menolak, lalu membawanya untuk berbohong. Dia bilang dia tidak pernah fasih bicara. Padahal Stefanus menulis, Musa dididik dalam semua kebijakan orang Mesir. Teman-teman, lihat. Tuhan berhadapan dengan orang yang insecure seperti ini, yang sampai berbohong seperti ini, bukannya dia malah Tuhan marah gitu. Tapi Tuhan menanggapi dengan kasih karunia, mengarahkan perhatian Musa ke tempat di mana kekuatan itu ditemukan. Lalu dia bilang, siapakah yang memberi manusia mulut mereka? Bukankah aku, yaitu Tuhan? Pergi sekarang. Aku akan menolongmu dan memberitahumu apa yang harus dikatakan. 4 kali Tuhan menjawab insecurity, bahkan kebohongannya Musa. Teman, itulah cara bagaimana Tuhan menolong orang yang insecure. Inilah cara bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang tidak nyaman gitu loh. Dan itulah cara Tuhan menolong itu berbeda-beda. Teman-teman perhatikan. Ya, Musa, Gideon dan Abram ya kan mengungkapkan rasa tidak aman mereka dengan cara yang berbeda. Tapi Tuhan menanggapinya masing-masing dengan cara yang berbeda juga gitu. Nah, kalau kita lihat di berikutnya gitu ya, kepada murid ya tadi. Para murid ketakutan di dalam perahu di tengah badai. Apa yang Tuhan lakukan? Ia bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dia tunjukkan angin dan air itu reda dan danau itu menjadi teduh. Teman-teman, kepada insecurity daripada murid, Tuhan melakukan sesuatu yang ekstrim luar biasa. Dia berhentikan angin dan air. Pada Marta yang mengkhawatirkan banyak hal, dia cuma mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Pada Thomas yang meragukan Yesus bangkit, Tuhan bilang, taruhlah jarimu di sini. Teman-teman, itulah Tuhan yang rahim. Tuhan yang memperlakukan manusia itu dengan cara Tuhan itu. Teman-teman, pasti teman-teman sekarang yang merasa insecure, datanglah kepada Tuhan.
Datanglah kepada Dia yang memiliki hidup. Karena seperti Dia menolong Musa, Dia menolong Abraham dan menolong Gideon, Dia juga menolong para murid, Dia juga menolong Marta dan Thomas dengan caranya yang berbeda. Kalau teman-teman merasa insecure, ya kan, dan Tuhan menyatakan kembalilah kepada Tuhan, ingat seberapa identitasmu, percayalah juga cara Tuhan untuk menolong kita. Gitu. Bahwa Tuhan menggunakan cara yang berbeda-beda untuk melakukan orang-orang. Teman-teman, itu yang mau saya sharingkan kepada teman-teman hari ini. Gitu ya. Bahwa yang paling utama dari kita adalah bahwa memang insecure itu adalah bagian dari relasi dengan Tuhan yang tidak baik. Bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan yang sudah memilih kita. Kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberi banyak kepada kita. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa keluar daripada insecurity. Ingat bahwa Tuhan sudah memanggil kita. Dia sudah memberikan kepada kita berkat-berkat yang melimpah. Yaitu harta di sorga. Tuhan sudah mengajak kita sebagai anaknya, dimanggil kita, memilih kita, dan meneguhkan kita sebagai anaknya. Tidak ada yang lebih tinggi dari semuanya itu. Kita sudah memiliki privilege dan identitas tertinggi yang pernah dialami manusia, yaitu diangkat anak dan dipilih oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga tidak ada yang bisa menggantikan hal itu. Sehingga kita tidak layak, merasa tidak secure. Jadi waktu kita nanti menentukan sesuatu dalam hidup kita ke depan, pilihan-pilihan kita, maka lakukan pilihan itu berdasarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senangkan, bukan apa yang membuat saya nyaman, bukan berdasarkan apa yang membuat saya secure dengan pilihan saya. Tapi lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, ini adalah salah satu lagu yang mau yang saya bagikan teman-teman. Lagu In Christ Alone. Ini muncul nggak? Wah, sayang videonya nggak muncul ya. Pernah dengar lagu ini ya? Ini sayang ya, kata-katanya tidak muncul ya. Mungkin kalau teman-teman lihat ya, kata-kata dari lagu ini dia bilang In Christ alone, ya. Teman-teman, kalau kita lihat kata-katanya ya, and find my glory in the power of the cross. Yeah, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I seek no greater honor, ya, dan just to know Him more, bahwa keinginan kerinduan kita tuh sebenarnya bukan supaya memenuhi diri kita, tetapi bagaimana saya mengenal Dia lebih banyak, ya kan, untuk kemuliaan Tuhan saya, gitu ya. Dan hanya kepada Kristus saja ya, saya letakkan trust saya kepada Dia dan menemukan my glory hanya kepada kekuatan dari salib, gitu ya. Dan di dalam semua kemenangan, biarlah saya mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan itu datangnya bukan dari diri saya,
tapi adalah Kristus itu sendiri gitu, sumber dari kekuatan dan harapan kita gitu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar tentang insecurity. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menyalakan kami semua, memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman tentang semuanya itu. Terima kasih untuk kesempatan ini dan kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya, sisa waktu untuk diskusi dalam tangan pengasihan Engkau. Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Ini mati, ini lagi gimana lagi? Sebentar lagi ya. Sebentar ya, saya matiin dulu. Akhirnya berhenti. Oke. Sekarang kita maklum lah, udah tua. Oke, silakan kalau mau ada tanya jawab. Ya, terima kasih Dr. Yusak buat firman yang luar biasa. Untuk teman-teman, seperti yang tadi aku sudah bilang, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa di chat di kolom chat atau chat pribadi ke aku, atau secara langsung juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa raise hand, nanti aku tunjuk. Oke, di sini udah ada pertanyaan. Ya, bagaimana cara, Maaf dok, ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita menghilangkan insecure dan envy kita terhadap teman-teman yang hidupnya lebih baik dari kita, tetapi tidak taat sama Tuhan atau mereka tidak kenal Tuhan. Bahkan mereka lebih diberkati dibandingkan kita. Itu ya, sama seperti di Mazmur gitu ya. Teman-teman, sebenarnya begini, kuncinya tadi adalah bahwa yang paling penting itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu nomor satu sebenarnya. Teman-teman tahu nggak sekarang? Jadi sekarang orang mulai banyak itu menggunakan TikTok gitu ya, kemudian Instagram, kemudian Facebook gitu ya. Lalu untuk sharing apa yang mereka lakukan dan apa mereka kerjakan gitu. Banyak hal baik yang dilakukan, tapi kemudian itu tuh membuat ada orang jadi tidak suka gitu. Ya kan, salah satu yang tidak disukai dari tampilan YouTube atau Instagram itu adalah pamer-pamer kemewahan atau keberhasilan, kesuksesan gitu. Dan itu tuh menggoyahkan teman-teman satu iman yang seiman dalam Kristus gitu. Dan dia kemudian itu membuat kita mau mengejar itu. Ya, yang benar gitu. Sebenarnya kecemburuan itu timbul karena insecurity daripada diri kita, bahwa kita tidak puas dengan kondisi kita saat ini. Ini sebenarnya problemnya adalah bukan kepada membandingkan dengan orang lain, tetapi sebenarnya tergantung pada diri kita. Semakin kita puas dengan diri kita, semakin kita nyaman dengan diri kita, semakin kita
dipenuhi gitu, identitas kita dengan identitas dalam Kristus, maka semakin jauh kita akan melihat membandingkan orang lain dengan kita. Karena apa? Karena waktu kita melihat dalam diri kita, maka kita melihat bahwa rasa syukur kita itu adalah sangat besar, sehingga kita tidak mungkin lagi melihat kepada orang lain. Teman-teman, waktu saya pernah bicara tentang bagaimana rasa syukur saya gitu waktu dengan kondisi sekarang gitu, maka rasa puas di dalam Kristus gitu, bahwa saya sudah dipilih dan kemudian saya sebagai anak Tuhan memiliki privilege, dan bagaimana Tuhan menyertai hidup saya sejak saya dari dulu sampai hari ini gitu, membuat saya tidak pernah melihat orang lain gitu. Saya tidak pernah membuat akhirnya seperti itu. Tetapi kalau kita masih membandingkan kepada orang lain, berarti masih ada yang belum puas dan ada yang belum disatisfaikan, diselesaikan diri kita. Kita belum selesai dengan diri kita gitu maksudnya. Karena kalau begitu kita selesai dengan diri kita, maka damai sejahtera itu akan menutup semua kecemburuan dan iri hati kepada orang lain. Ini sebenarnya paling mudah adalah waktu, ingat nggak waktu di Mazmur yang Ahab itu doanya itu kan, waktu dia, kenapa sih ada orang-orang yang berhasil padahal dia jahat, itu kan kenapa gitu. Tapi apa yang cara dilakukan? Dia bukan kemudian Tuhan menghukum mereka, tidak, tapi Tuhan membukakan matanya dia gitu. Jadi yang dilakukan bukan Tuhan menghukum orang yang sesuai dengan permintaan dia. Tuh kan, orang yang nggak berhasil itu ada orang yang bukan di dalam Tuhan. Tuhan tolong dia membuat dia celaka dan sebagainya. Yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah Tuhan justru membuka mata dia gitu. Jadi waktu kita belajar untuk bagaimana melihat kepada orang lain, sebenarnya Tuhan mau supaya kita selesai dengan diri kita dulu. Baru setelah itu, akhirnya kita tidak memandang orang lain lagi. Jadi envy, kecemburuan itu, iri itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu kita secure dengan diri dan kita sudah merasa puas, selesai dengan diri kita. Kira-kira begitu, Ruth? Oke, terima kasih, Dok. Jadi kita harus puasin diri kita dulu ya. Selesai dengan diri kita. Selesai dengan diri kita, betul. Oke. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada beberapa waktu lagi. Ya, saya melihat bahwa memang kondisi sekarang banyak orang-orang yang kemudian seperti gini kan. Kemudian, oh orang itu tuh nggak pinter, tapi kok bisa masuk PPDS. Aku yang begini gitu ya. Tapi kenapa aku nggak gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kita tidak selesai dengan diri kita, bahwa sebenarnya apa sih yang mau Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan itu tidak sama dengan cara Ruth memuliakan Tuhan, betul nggak? Bagaimana cara Tuhan minta saya memuliakan Tuhan tidak sama seperti Dave, Sepri memuliakan Tuhan gitu. Karena Tuhan sudah minta cara Sepri, Dave, dan Ruth untuk memuliakan Tuhan dengan cara Tuhan kepada Ruth gitu. Dan itu tidak bisa diperlakukan sama seperti saya. Kemudian bahwa Ruth harus sama seperti saya memuliakan Tuhan, nggak bisa begitu caranya gitu. Gitu ya. Pak Andreas, Dr. Andreas, apa kabar Dr. Andreas? Ya Dok, puji Tuhan Dok. Udah lama nih nggak ketemu nih Andreas nih. Selamat malam Dok, izin bertanya, apakah mungkin kalau insecure itu di satu sisi sebenarnya menunjukkan sisi arogansi kesombongan pada diri kita, kalau kita lihat sebaliknya? Sebenarnya menunjukkan sisi arogansi atau kesombongan pada diri kita kalau kita udah lewat. Oh enggak. Kalau menurut saya enggak begitu Andreas. Kalau menurut saya tuh it's different between bahwa bisa saja munculnya jadi kesombongan, betul. Kayak tadi seperti dibilang bahwa insecurity bisa nampak dari dua cara kan tadi kan. Satu, dia tersembunyi tapi kemudian dia bisa menonjolkan diri, betul. Bisa ada seperti itu gitu loh. Ya kan? Bisa dalam seperti itu. Jadi dia sebenarnya insecure, tapi kemudian dia mau supaya orang lain menerima dia, makanya dia menonjolkan dirinya gitu. Bisa jadi begitu memang. Atau kemudian dia bersembunyi, bisa saja gitu. Tetapi tapi sebenarnya kalau pada dirinya sendiri, kemudian kalau orang itu kemudian adalah teman kita, gitu, kita akan bisa melihat itu. Sebenarnya dia sedang mengeksistensi dirinya itu sedang dalam kondisi apa? Oh, dalam kondisi insecure, mungkin saja terjadi gitu. Kalau sekarang gitu ya, teman-teman ya, saya punya teman gitu yang ikut-ikutan gitu ya. Kalau ada temannya sedang lari, ikut lari terus gitu ya. Lalu kemudian ada yang sekarang ikutnya sepeda gitu, beli sepeda gitu ya. Saya lihat orang kok pindah-pindah gitu ya. Menurut saya dia dalam keadaan insecure. Dia dalam keadaan yang tidak
tidak puas, tidak selesai dengan dirinya, sehingga dia harus mengikuti tren demi tren gitu ya, supaya akhirnya dia dipuaskan dengan tren-tren itu gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Masih bisa satu pertanyaan lagi sebelum Shalom. kita. Iya, shalom. Selamat malam, Dr. Yusak. Saya bukan dari medis, saya Fakultas Ekonomi UI tahun 85. Oh ya. Ya, tapi saya dulu aktif di Perkantas. Iya. Jadi saya dapat undangan ini. Terima kasih, Dr. Yusak, untuk pemaparannya. Saya memiliki anak-anak yang sudah lumayan dewasa, tapi saya mau menanamkan ini kepada mereka. Ya, karena kita puji Tuhan sudah dibina di dalam sejak di kampus ya. Tapi mungkin intensitasnya berbeda dengan masa kita dahulu. Kalau dahulu kan ibaratnya teknologi belum terlalu canggih, jadi kita bisa lebih fokus di kampus pelayanan dan sebagainya ya. Kalau sekarang kan dunia di sekitar anak-anak kita maupun sekarang yang sedang kuliah itu berbeda jauh. Sibuk, super sibuk. Jadi mungkin saat-saat tenang, berdiam diri, benar-benar bersekutu dengan Tuhan itu agak diganggu atau disibukkan dengan dunia ini. Yang mau saya pertanyakan, dokter, bagaimana kalau sekarang akhir-akhir ini kan belakangan ini ayatnya bagaimana kita itu dibilang bahwa janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat ini kan sering dicuplik gitu ya, atau menjadi ayat emas atau ayat perak lah bagi beberapa orang gitu, atau banyak orang gitu. Nah, bagaimana mengaitkan ini, firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, khususnya apabila mereka menerima kenyataan bahwa pada saat ini posisi mereka tuh tidak kepala, atau mungkin sepertinya ekor gitu, padahal dia di dalam posisi sudah takut sama Tuhan gitu, sudah melayani dan sebagainya. Tapi kalau dia bandingkan kepada orang lain, mungkin orang itu udah jadi kepala, tapi kenapa saya masih ekor terus gitu. Padahal kan tadi balik lagi bahwa kita harusnya puas bahwa kita itu sudah disebut anak Allah, bahwa kita itu sudah diangkat jadi anaknya, bahkan sudah menerima hidupan yang kekal. Itu sama sekali tidak bisa disejajarkan lagi dengan apapun pencapaian ada di kategori dunia, kan begitu ya dokter ya. Nah itu bagaimana supaya kita bisa menanamkan apa itu kepada saudara kita kah, atau anak-anak kita, atau siapapun itu gitu. Makasih dokter. Ya, sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya firman Tuhan itu mungkin dalam konteks yang berbeda. Tapi faktanya begini, bahwa semua hal yang bicara tentang kekristenan, semua bicara tentang pelayan. Melayani. Kalau kita bicara tentang ada satu ayat bicara tentang kepala, tapi 90% kekristenan bicara tentang melayani. Ya kan? Harga seorang pelayan, melayani Tuhan, dan semua bicara tentang hamba dan sebagainya. Maka kalau kita lihat konteksnya sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Fakta bahwa kekristenan bicara tentang melayani itu sudah 100% fakta gitu. Yang kedua, memang benar gitu bahwa menjadi orang Kristen bukan selalu menjadi orang di bawah. Betul, itu fakta bahwa memang orang Kristen harus giat dan belajar gitu, supaya menjadi orang yang dilihat, supaya orang dimuliakan gitu. Maksudnya supaya Tuhan dimuliakan, bahwa apapun yang terjadi, bahwa kita akhirnya menjadi kepala atau menjadi ekor, sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memuliakan dengan cara itu. Terus seperti tadi saya bilang bahwa Tuhan dipermuliakan dengan cara Ruth memuliakan Tuhan, dengan cara Pak Andreas, Dr. Andreas, dan cara Dave dan semuanya memuliakan Tuhan, tentu caranya berbeda. Yang satu menjadi kepala puskesmas, yang satu menjadi direktur rumah sakit, yang satu kemudian menjadi dokter puskesmas, yang satu kemudian menjadi dokter subspesialis, jadi profesor. Is the way Tuhan berikan kepada dia. Tapi yang paling penting, apakah kemudian Tuhan dipermuliakan dengan bagian yang kamu lakukan gitu.
Wah, harusnya saya menjadi dokter family. Why not jadi dokter family doctor gitu. Kalau kemudian menjadi family doctor itu adalah cara kita memuliakan Tuhan 100% Tuhan dipermuliakan. Bahwa kemudian menjadi profesor itu adalah cara Tuhan mau saya mempermuliakan Tuhan dengan cara menjadi profesor, maka itulah yang harus kita lakukan 100% menjadi seperti itu. Bahwa menjadi direktur rumah sakit, menjadi menteri kesehatan itu adalah cara kita memuliakan Tuhan. Nggak ada salah menjadi kepala gitu kan. Tapi apapun itu sebenarnya tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan dan bukan supaya kita yang dipermuliakan. Bahwa menjadi kepala itu bukan penting akhirnya menjadi supaya kita yang ditinggikan, tetapi supaya tetap Tuhan dipermuliakan. Karena ujungnya adalah itu bagi saya. Ya, mungkin sama juga kayak talenta ya dok ya. Talenta 1, 3, 5. Ya. Kalau misalnya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan itu sama aja. Sama gitu saja, ya. iya. Terus problemnya bukan kamu punya 1, punya 3, atau punya 5, tetapi bagaimana kamu membuat 1 itu menjadi 2, 3 itu menjadi 6, dan 5 menjadi 10 gitu. Itu kan poinnya kan sebenarnya gitu kan. Sesuai dengan tanggung jawabnya gitu. baik, pertanyaan terakhir masih boleh dok? Silakan. Apakah kita boleh menggunakan sisi baik insecurity kita supaya kita termotivasi untuk mengembangkan diri? Apakah prinsip ini salah? Bagaimana dokter? Bagaimana? Jadi dia menggunakan insecurity-nya itu sebagai motivasi supaya dia termotivasi. Nah ini salah atau benar dok? Kayak gini. Ya, insecurity itu always negatif sih menurut saya. Tidak nyaman itu negatif, tidak dosa, belum tentu berdosa. Excess dari insecurity itu bisa menjadi kemudian cemburu, menjadi iri, kemudian menjadi akhirnya mengambil keputusan yang salah, lalu kemudian membuat sesuatu yang salah. Itu yang berdampak, itu yang salah gitu. Tapi insecurity itu sifatnya selalu negatif gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bukan insecurity tapi bagaimana supaya kita kemudian selesai dengan diri kita. Kita sudah dipuaskan bahwa kita bersyukur dengan diri kita, baru kita bisa memuliakan Tuhan. Insecurity menurut saya adalah kondisi yang negatif, yang belum tentu berdosa gitu ya. Tapi dampak insecurity itu pasti membuat satu dampak yang tidak baik. Tetapi yang paling bagus adalah waktu kita merasa insecurity, temukan Tuhan dalam diri kita, kemudian selesaikan kita dengan Tuhan. Selesai itu maka kita tidak akan pernah terganggu dengan pilihan hidup, kita tidak pernah terganggu dengan motivasi hidup, dan kita tidak pernah terganggu dengan pencapaian orang lain. Selesai dengan diri kita. Baik dok, terima kasih dok. Terus sekarang kita mau menutup firman kali ini. Mungkin dari Dr. Yusak ada take home message-nya dan langsung ditutup melalui doa. Gimana? Sorry. Ya, kita udah selesai sesi tanya jawabnya. Sekarang dari Dr. Yusak, apakah ada take home message yang boleh kita ambil? Oke. Ya. Take home message-nya adalah kenali dirimu, ya kan? Lalu kemudian kenali apa yang menjadi kekuatan pada dirimu, yang menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kita, lalu lipat gandakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kenali apa yang menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kita, lalu lipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih Dr. Yusak. Mungkin tadi kita udah doa bareng ya. Jadi kita langsung aja ke acara selanjutnya. Selanjutnya ada dari pengurus untuk menyampaikan warta jemaat dan juga doa syafaat yang akan dipimpin oleh pengurus juga. Kepada pengurus dipersilakan. Shalom semuanya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah datang pada PMDKJ malam hari ini. Sungguh bersyukur kita udah boleh mendengarkan sharing firman Tuhan tentang envy dan insecurity. Kelihatannya banyak juga nih dari jemaat yang mungkin akan relate dan mudah-mudahan diberkati melalui sharing firman karena tadi yang datang lumayan banyak. Sekarang saya Yvonne selaku pengurus akan menyampaikan warta jemaat.
Slide. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yusak selaku pembicara pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pelayanannya kepada Dr. Ruth, Dr. Jojo, dan saya sendiri, Yvonne, sebagai pewarta. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam pelayanan dokter-dokter dimanapun berada. Bagi jemaat yang tertarik untuk menjadi pelayan PMDKJ, silahkan kontak panitia untuk bisa melayani pada PMDKJ selanjutnya. Teman-teman bisa menjadi MC, bisa menjadi pemusik, pendoa syafaat, atau tertarik untuk menjadi pengurus, silahkan hubungi panitia. Slide. Saya mau mengingatkan visi misi dari PMDKJ. Visinya adalah menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Misi PMDKJ adalah sebagai wadah pemuridan dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Slide. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa kirimkan persembahan teman-teman melalui nomor rekening BCA yang terlampir, atau teman-teman bisa mengirimkan persembahan teman-teman melalui dompet digital di nomor yang terlampir, bisa melalui Dana, GoPay, OVO. Seluruh persembahan yang teman-teman berikan nanti akan dipergunakan oleh PMDKJ untuk pelayanan PMDKJ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk ibadah hari ini dan ibadah-ibadah PMDKJ sebelumnya akan dimasukkan ke YouTube Perkantas Jakarta. Nanti teman-teman bisa search Perkantas Jakarta lalu buka playlist PMDKJ. Slide. Pengumuman dari Persekutuan Alumni Kristen Jakarta (PAKJ) bahwa tanggal 1 April nanti ada ibadah PAKJ, judulnya Battling the Unbelief of Anxiety. Boleh join langsung nanti di link bit.ly/PAKJ 2022. Slide. Upcoming events dari PMDKJ bulan depan setiap hari Kamis minggu ke-3 akan ada PMDKJ rutin. Bulan depan tanggal 21 April rencananya kita akan mengadakan webinar judulnya Karir Non-Klinisi Profesi Kedokteran. Jadi teman-teman yang mungkin ada ketertarikan pada karir-karir yang non-klinisi, boleh join dan ajak teman-teman lainnya. Ada ibadah perkantas juga, ibadah Paskah tanggal 23 April 2022, dan untuk ibadah PMDKJ bulan Mei nanti akan dilaksanakan tanggal 19 Mei 2022. Kita akan adakan PA yang berjudul Sabat. Next. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengangkat pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu kalau pada persekutuan hari ini setiap kami boleh datang dan diberkati melalui sharing firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan Dr. Yusak. Terima kasih Bapak atas persekutuan ini. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami yang hadir boleh diberkati apa yang menjadi kerinduan dan kehausan kami boleh Engkau yang penuhi dan Engkau yang puaskan setiap kami yang datang Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Dr. Yusak yang telah sharing tentang firman Tuhan, tentang isi hatimu Tuhan. Engkau berkati dia dalam pelayanannya, sebagai dokter, sebagai hamba-Mu Tuhan, dan sebagai suami, ayah bagi keluarganya, dimanapun Dr. Yusak melayani, Tuhan yang memberkati dia. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Engkau yang berkati dan ganti lipat kali ganda Tuhan, berkati juga persembahan yang telah diberikan, supaya persembahannya boleh menjadi dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Sekarang kami datang kepadamu Tuhan, mengangkat doa-doa, pokok-pokok doa kami Tuhan, biar Bapa yang berkenan mendengar dan menjawab
seturut dengan perkenanan-Mu. Kami berdoa bagi teman-teman yang laki-laki, mari kita mengucap syukur untuk gelombang COVID-19 yang sudah turun, mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan jemaat PMDKJ, keluarga dan rekan-rekan nakes yang sudah sembuh dari infeksi COVID dan sakit lainnya. Bagi teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa untuk program vaksin lengkap dan booster, terutama di daerah-daerah, agar boleh berjalan baik, dan masyarakat Indonesia boleh mendapatkan herd immunity. Berdoa agar pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa kembali beraktivitas normal, oleh anugerah Tuhan tetap bisa menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin akan datang. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bagi teman-teman yang laki-laki, berdoa bagi jemaat PMDKJ yang sedang melaksanakan studi, baik koas, PPDS, magister, dan studi lainnya, agar Tuhan yang memberkati studinya diberikan hikmat dan kepandaian serta keahlian. Bagi teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa bagi jemaat PMDKJ yang sedang mempersiapkan studi lanjut, agar yang masih bingung bidang, tujuan studi, atau karirnya, supaya Tuhan yang arahkan kepada pilihan terbaik. Berdoa bagi persiapan dan ujian yang supaya boleh berjalan dengan baik, persiapan, baik dana, waktu, kondisi keluarga, supaya Tuhan yang senantiasa cukupkan dan berkati. Mari berdoa. Next slide. Mari kita lanjutkan berdoa, teman-teman. Mari kita semua berdoa bagi beberapa jemaat PMDKJ yang akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, agar Tuhan yang memberkati rumah tangga yang akan mereka bangun. Berdoa agar acara pernikahannya dapat berjalan dengan baik, dan pengantin, seluruh keluarga atau tamu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa kami mengucap syukur atas doa-doa yang boleh kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan kami. Dan semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC Ruth. Ya, teman-teman, sekarang kita akan meresponi firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan ucapan syukur terbaik kita kepada Tuhan. Seperti biasa, persembahan bisa diberikan secara transfer atau dompet elektronik yang akan ada di layar nanti. Oke, mari kita akhiri ibadah ini dengan angkat pujian sambil mengimani bahwa hidup kita ini berharga bagi Tuhan. Kemudian nanti Dr. Yusak langsung menutup dalam doa penutup. Mari kita angkat pujian.
kepada Dr. Yusak, bisa ditutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami semua boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar bahwa di dalam keinsecurean kami Tuhan, kami harus selesai dengan diri kami. Bahwa menyadari bahwa kami adalah anak-anak yang sudah dipilih untuk memiliki harta di surga, harta rohani di surga. Kami telah dipanggil dan telah menjadi anak sama seperti Tuhan sudah menyatakan itu kepada Yesus waktu dibaptis. Terima kasih untuk mengingatkan kepada kami, identitas kami sudah jelas, sudah tegas, bahwa kami adalah orang-orang panggilan pilihan Tuhan. Dan inilah membuat kami semakin yakin bagaimana cara kami boleh memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh makin dewasa di dalam pengenalan Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan. Kiranya apa yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Baik kami sebagai seorang dokter, apapun itu, umum, spesialis, magister, apapun itu Tuhan, pakai kami di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Dan kami boleh menjadi jembatan kasih Tuhan, mengenal kepada banyak orang siapa Tuhan yang menghidupi kami, dan yang menjadi Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.